Bisa bikin juga yang ada padi kau nanam liya sama pisang. Tidak aku nanam liya sama pisang binali. Binaboy tidak nana ani. Nana udah ani. Nana udah. Oke, baik kakak-kakak, selamat malam semuanya. Selamat malam, Kak Daniel. Baik, terima kasih Kak Damayanti, Kak Marcelus, Kak Dedo boleh nyalain kameranya sama Kak Minarni ya. Baik kakak-kakak, kita akan mulai pertemuan kita malam hari ini. Ini pertemuan kelima ya. Jadi hari ini hanya 1 jam pelajaran, jadi kita tidak lama. Saya berharap nanti kita bisa lebih efektif ya dengan waktu yang ada. Kita akan mulai, mungkin saya yang akan pimpin. Mari kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih kakak-kakak. Saya akan langsung share screen kakak-kakak terkait materi hari ini. Sudah terlihat ya kakak-kakak ya? Oke, baik. Nah, harus saya coba setting dulu. Baik, kakak-kakak, ini materi kita malam hari ini, kakak-kakak. Kalau kakak-kakak lihat, kita kembali lagi ke modul 1.1 ya, kakak-kakak ya. Padahal kemarin kita sudah membahas modul 1.2 dan 1.3 gitu ya. Nah, di modul 1.1 kita sedang membahas refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Kemudian kalau kakak-kakak ingat di modul 1.2 kita belajar tentang asset based thinking ya. Kemudian di modul 1.3 itu kita belajar bagaimana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik gitu ya. Nah, malam hari ini kita kembali lagi ya untuk mengulang ya setelah kita belajar dari modul 1.1, kemudian 1.2 dan 1.3. Nah, kita diajak untuk membuat refleksi dari apa yang sudah kita lakukan begitu ya, baik itu dalam pembelajaran maupun dalam kita mengikuti MIT begitu ya. Nah, ini kesepakatan bersama kakak-kakak. Jadi pertama silahkan nanti kakak-kakak bisa menyalakan kamera. Tujuannya memang untuk supaya kita bisa berinteraksi dengan lebih nyaman begitu ya, dengan saling melihat satu dengan yang lain. Itu akan lebih mudah untuk kita memberikan reaction, baik itu dalam berkomentar maupun dalam menyampaikan pendapat begitu ya. Kemudian yang kedua, mematikan mikrofon. Nah, nanti kakak-kakak akan diberikan kesempatan untuk menyalakan mikrofon ketika kakak-kakak menyampaikan pertanyaan dan ketika kakak-kakak juga menyampaikan pendapat gitu ya. Kemudian yang ketiga, hadir seutuhnya. Saya berharap kita semua bisa fokus pada pertemuan malam hari ini supaya ada hal yang kita bisa pelajari dan kita bisa terapkan di dalam pembelajaran di satuan pendidikan kita masing-masing. Kemudian yang keempat, menghargai waktu bersama. Ya, jadi kakak-kakak tentu kita semua punya kesibukan ya, apalagi saya yakin juga kakak-kakak sedang sibuk-sibuknya sekarang begitu ya. Mari kita sama-sama memaksimalkan waktu yang ada, menghargai waktu kita bersama untuk kita bisa mendapatkan hal yang baru ya, yang berguna untuk kita secara khusus dalam kita mengajar anak-anak begitu ya. Kemudian yang kelima, mari kita sama-sama memaksimalkan fitur chat untuk memberikan pendapat ya. Kemudian boleh untuk bertegur sapa ya.
Kemudian juga jangan lupa menggunakan fitur reaction kakak-kakak ketika teman-teman menyampaikan pendapat, kemudian bertanya ya, silahkan diberikan reaction. Kemudian yang keenam, silahkan nanti kakak-kakak ketika ingin menyampaikan pertanyaan boleh klik raise hand ya, sehingga akan mudah dilihat dan akan diberikan kesempatan untuk kakak-kakak bertanya gitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh ya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi memang ketika kita pertemuan tatap maya memang kita sering sekali mengalami gangguan begitu ya. Dan kita bisa memaklumi itu asalkan nanti kakak-kakak bisa sampaikan secara pribadi ya, bisa lewat kolom chat maupun lewat WA begitu ya. Sehingga saya bisa memaklumi kalau ada kakak-kakak yang mungkin keluar masuk begitu ya dan sebagainya. Nah, ini tujuan kita kakak-kakak malam hari ini secara luas. Tujuan kita adalah kita berharap kakak-kakak bisa memfasilitasi ya pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid ya secara efektif, bermakna, menyenangkan dan refleksif ya. Kemudian capaian akhir pelatihan kakak-kakak nanti diharapkan mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru ya, guru PJOK secara khusus begitu ya, di dalam aktivitas kakak-kakak sehari-hari begitu ya. Nah, kemudian ini capaian pembelajaran khusus ya atau capaian pembelajaran modul setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, kakak-kakak diharapkan mampu yang pertama, kakak-kakak mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid gitu ya. Kemudian yang kedua, kakak-kakak juga nanti diharapkan bisa mengimplementasikan ya, menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda-beda begitu ya. Ada banyak model refleksi, silakan nanti kakak-kakak boleh gunakan yang menurut kakak mudah untuk kakak-kakak terapkan gitu ya. Nah, kemudian halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini gitu ya. Jadi kakak-kakak kan selama ini sudah membuat beberapa kali refleksi ya. Kalau kakak-kakak ingat ya, beberapa kali kakak membuat refleksi begitu ya. Silahkan nanti kakak-kakak melihat refleksi yang sudah dilakukan begitu ya. Nah, kemudian ini agendanya ya, analisis tulisan refleksi, kemudian berbagi hasil analisis begitu ya. Nah, menurut kakak-kakak mengapa kita perlu ya melakukan refleksi? Kira-kira ada yang mau berpendapat mengapa kita perlu melakukan refleksi? Boleh raise hand kalau ada. Kenapa kita perlu melakukan refleksi di dalam proses pembelajaran gitu ya? Silakan, ada yang mau menjawab? Kemarin kita sudah pernah ya bahas di awal-awal sepertinya. Ini hanya pertanyaan yang kembali diulang ya, supaya kita bisa kembali mengingat mengapa kita penting sekali melakukan refleksi begitu ya. Silakan, ada yang bersedia memberikan penjelasan mengapa kita perlu ya melakukan refleksi. Boleh klik raise hand-nya yang bersedia mengapa kita perlu melakukan refleksi. Ini selalu orang pertama nih Kak Damayanti. Ya, terima kasih Kak Damayanti. Silakan Kak Damayanti. Baik, terima kasih. Saya tunggu menunggu sama kakak-kakak yang lain. Ayo berusaha mengeluarkan pendapat, tidak masalah. Salah benarnya pasti Kak Fasilnya paham ya. Nah, jadi di sini saya akan menjawab kenapa kita perlu merefleksi setiap pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, jadi kenapa kita perlu merefleksi? Agar kita tahu kekurangan atau kelebihan dalam proses pembelajaran kita. Misalnya, agar kita tahu bagaimana cara meningkatkan kekurangan yang telah peserta didik dapatkan. Selain mengetahui kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran, kita juga bisa mengetahui asesmen awal dari hasil refleksi yang telah kita lakukan di pembelajaran sebelumnya. Jadi itu menurut pendapat saya, Kak Fasil. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Damayanti ya untuk
apa namanya penjelasannya ya, mengapa kita perlu melakukan refleksi ya. Jadi memang kakak-kakak, kita sebagai guru memang penting sekali ya untuk melakukan refleksi sebagai bahan acuan untuk kita membuat perbaikan ya. Jadi memang kalau kita tidak melakukan refleksi, kita keseringan melakukan hal yang sama tanpa kita tahu sebenarnya apakah yang kita lakukan itu bisa memuaskan peserta didik atau tidak, begitu ya. Apakah yang kita lakukan itu bisa dipahami atau tidak oleh peserta didik, gitu ya. Nah, tadi Kak Damayanti juga sudah menyinggung begitu ya. Refleksi itu bisa jadi bahan asesmen awal kita, kakak-kakak ya, untuk kita memperbaiki cara kita mengajar ya, kemudian juga kita juga melihat bagaimana peserta didik begitu ya, ketika kita mengajar dengan model A misalnya, apa yang terjadi begitu ya. Kemudian kita juga mencoba untuk terus melakukan perbaikan, tujuannya adalah supaya memang peserta didik itu bisa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna begitu ya. Artinya pengalaman belajar yang mereka dapat tidak hanya di dalam pembelajaran saja, tapi juga berguna bagi kehidupan mereka sehari-hari gitu ya. Jadi penting sekali kita melakukan refleksi untuk memperbaiki pembelajaran yang sudah kita lakukan gitu ya. Kemudian saya pikir dua pertanyaan itu sudah diborong tadi sama Kak Damayanti ya, mengapa kita melakukan refleksi, mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi begitu ya. Jadi kembali kita mengingat pertemuan di awal ketika kita membahas tentang refleksi perubahan paradigma diri guru begitu ya dalam mengajar ya. Nah, harapannya memang nanti kakak-kakak ya, ketika kakak-kakak nanti kembali ke satuan pendidikan masing-masing di dalam melaksanakan pembelajaran, kakak-kakak bisa menerapkan ya, bisa mengimplementasikan refleksi ini di dalam sekolah kakak-kakak sendiri begitu ya, sehingga harapannya kakak-kakak bisa lebih maksimal gitu dalam mengajar begitu ya. Nah, kakak-kakak saya akan bagikan link Jamboard, silahkan nanti kakak-kakak menjawab ya, ada 6 pertanyaan yang akan kakak-kakak jawab begitu ya. Yang pertama, bagaimana saya menuliskan refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3 gitu ya. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan dalam penulisan refleksi gitu ya. Kemudian yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada begitu ya. Rubriknya ini ada di modul ya kakak-kakak ya. Kemudian yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya begitu ya. Kemudian yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif ya. Jadi artinya guru PJOK yang reflektif itu bukan hanya menulis refleksi tapi juga bisa menjalankan hasil dari refleksi yang sudah diberikan untuk memperbaiki proses pembelajaran gitu ya. Siapa yang bisa membantu saya? Baik, saya akan bagikan linknya kakak-kakak terkait dengan 6 pertanyaan ini ya. Saya kirim di kolom chat ya. Nanti kakak-kakak tinggal ambil sticky note-nya ya kakak-kakak ya. Jadi jangan bingung. Ini saya nggak pakai Pigma nih karena saya lihat kakak-kakak kebanyakan bingung ya pakai Pigma ya. Jadi saya pakai Google Jamboard jadinya. Silahkan boleh diakses. Saya coba stop share. Ganti dengan Jamboard, Google Jamboard ya.
Nah, ini ada 6 pertanyaan. Nanti kakak-kakak tinggal pakai sticky note ini ya. Nih, jangan lupa tulis nama. Contoh misalnya ya. Tinggal ditulis jawabannya apa begitu ya. Terkait dengan pertanyaan baru kakak-kakak masukkan. Nanti dia akan tampil otomatis gitu ya. Tinggal ditarik di sini gitu. Nah, ini salah satu contoh. Silahkan kakak-kakak bisa mengklik yang ini ya. Nah, ini siapa nih yang membesarkannya nih? Saya hapus bagian ini kakak-kakak sticky note. Terlihat ya kakak-kakak ya. Bagian sticky note-nya. Tinggal klik aja di bagian sticky note ini yang saya lingkari. Ya. Silahkan nanti kakak-kakak tinggal menuliskan nama, kemudian menuliskan jawaban. Kemudian di atas ini ada slide-nya 6 pertanyaan. Kalau sudah menjawab pertanyaan 1, silahkan langsung dipindahkan, digeser ke pertanyaan nomor 2 begitu ya. Jadi silahkan coba dikerjakan gitu ya. Sampai di sini apakah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan kakak-kakak? Boleh kasih reaction kalau cukup jelas? Oke, baik. Baik, silakan kalau begitu kakak-kakak boleh dikerjakan ya. Jangan lupa pakai sticky note kakak-kakak. Nama, kemudian jawabannya. Kalau tidak cukup kakak-kakak boleh beberapa kali mengambil sticky note-nya ya. Jadi tinggal ditimpa aja. Misalnya contoh, saya kasih contoh misalnya ya. Yang ini sticky note kan ini ya. Ini contoh misalnya. Nah, diambil lagi gitu ya. Jadi tinggal ditimpa aja di bawahnya kalau nggak cukup gitu ya. Tinggal disambung begini aja. Sehingga kita bisa tahu kalau itu jawaban kakak-kakak gitu. Silahkan nomor 1. Boleh ditulis jawabannya bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti ini. Ditulis aja. Kalau Jamboard, Google Jamboard agak terbatas di kata-kata kakak-kakak, beda dengan Pigma. Kalau Pigma memang tidak terbatas kata-katanya, jadi mau sepanjang apapun kita berkomentar bisa gitu ya. Tapi kalau Jamboard agak terbatas gitu ya. Baru 1 orang, silakan kakak-kakak yang lain. Jangan lupa namanya ya kakak-kakak ya. Namanya jangan lupa. Silakan Kak Damayanti, ada yang mau ditanyain? Izin bertanya Kak Mesak, itu kan yang pertama karena nggak cukup, saya yang kedua juga tulis nama lagi gitu ya? Nggak perlu, langsung disambung gini aja Kak. Oh iya. Saya udah pindahin. Oke, terima kasih Kak. Ya. Silahkan kakak-kakak yang lain, baru Kak Damayanti pertanyaan pertama. Kak Damayanti kalau sudah selesai boleh pindah ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua ada di sebelahnya. Ini ketiga ya, ada 6 pertanyaan ya.
Silahkan kakak-kakak boleh menulis jawabannya ya. Ambil yang ini ya tulisannya ya, ada ya sticky note ya. Nanti kakak klik kemudian tulis namanya. Ah, ini Kak Marcelus sudah ya, sudah ada Kak Marcelus. Warnanya bisa dirubah kakak-kakak ya supaya nggak apa namanya nggak sama misalnya dengan yang lain gitu ya, boleh. Kalau mau dirubah warnanya boleh, nggak harus warna kuning ya, mau warna apa aja bisa. Silahkan kakak-kakak yang lain, baru 2 orang nih. Kak Dedo, Kak Agung, Kak Minarni belum. Kak Beni, Kak Dedo, kemudian Kak Minarni sudah ada, silahkan. Kakak yang lain, Kak Jainuddin, Kak Beni, Kak Agung.
Silakan kakak-kakak yang sudah di kolom pertama boleh ke kolom 2 ya. Kalau sudah boleh ke kolom 3, kemudian ke kolom 4, 5, dan 6 ya. Jadi ada 6 kolom yang harus kakak-kakak jawab. Baru di kolom pertama,
Silakan Kak Adi, mungkin langsung dijawab pertanyaannya ya, Kak Adi yang baru bergabung ya. Di bagian ini ya Kak Adi, sticky note ya, di samping. Silakan klik sticky note-nya, boleh dijawab pertanyaannya Kak Adi. Jangan lupa menuliskan namanya ya. Linknya Kalau kirim sudah lagi. boleh. Oh iya betul ya linknya ya. Coba kirim lagi. Kak Pidi juga boleh langsung, Kak Piditia. Di bagian sticky note ya, saya tandain sticky note-nya. Ini, silakan tinggal diikuti aja ya, klik yang ini, baru ditulis namanya, kemudian tulis komentarnya ya. Siapa yang menggeser pertanyaan ini? Ulangi lagi, Kak Mesa, klik yang mana? Klik yang Ini Kak, ada terlihat nggak Oke. sticky note? Iya, Klik iya. aja itu Kak, kemudian tulis namanya. Oke. Kalau sudah, tulis jawabannya, namanya jawabannya, baru klik save Kak. Nanti akan muncul sendiri. Langsung dijawab di ininya, Kak. Langsung diklik, langsung dijawab atau tulis nama? Tulis nama dulu Kak, titik 2 baru jawaban. Oke, 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 oke. Nama titik 2 baru jawaban gitu. Kalau muncul nama saya begitu, terus gimana?
Tinggal diklik aja Kak Adi di namanya itu, nanti dia bisa otomatis lagi diperbaiki. Klik aja, klik 2 kali. Tinggal diperbaiki aja di situ. Kak Damayanti dan Kak Marcelo sudah selesai ya. Silakan kakak-kakak yang lain, ditunggu jawaban-jawabannya.
Baik, kakak-kakak, saya pikir sudah cukup ya. Kakak-kakak boleh dikerjakan yang belum. Ya, silakan tetap dilanjutkan. Saya lihat baru 4 orang ya. Sampai di slide ketiga baru 4 orang, kemudian di slide keempat baru 3 orang gitu ya. Slide kelima 2 orang, slide keenam baru 2 orang ya. Silakan nanti kakak-kakak lengkapi gitu ya. Terkait dengan hal ini gitu ya. Nah, pertanyaan pertama, ini ada yang geser ya. Bagaimana saya menulis refleksi ya selama mengikuti pembelajaran modul dari modul 1.1 sampai 1.3. Silakan, kira-kira ada yang mau menjawab ini kakak-kakak, satu orang mewakili. Apa yang mau menjawab pertanyaan ini? Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul dari 1.1 sampai 1.3? Ada yang mau menjawab? Yang sudah selesai boleh menjawab ini. Saya sharekan lagi. Nah, mari berbagi refleksi ya. Silakan, ada yang mau menjawab? Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti ya? Mengikuti pembelajaran modul dari modul 1.1 sampai 1.3 ya. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Silakan yang bersedia menjawab. Pertanyaannya, ada yang bersedia menjawab? Tadi sudah Kak Damayanti, yang lain boleh, yang lain ya. Nah, silakan Kak Adi, silakan Kak Adi. Baik, sebelumnya saya minta maaf karena baru bergabung. Ya. Karena memang ada kesalahan teknis. Saya akan coba menjawab apa yang saya tulis tadi. Biasanya kalau saya apa tadi pertanyaannya? Saya menuliskan refleksi itu setelah saya mempelajari modul dan memahami modul yang dipelajari ya. Kemudian apa yang saya refleksi? Biasanya saya merefleksikan apa tadi punya saya dari lupa. Bagaimana Kak Adi menulis refleksi selama pembelajaran? Saya pelajari itu. Jadi merefleksikan apa yang sudah saya pelajari. Itu saja sih menurut saya tuh. Jadi apa yang sudah kita pelajari, kita merefleksikan. Kapan biasanya Kak Adi menulis refleksi Kak Adi? Saya. Ya. Kalau saya ya pada saat memiliki waktu luang, kemudian setelah saya mempelajari apa yang dipelajari dalam modul, mungkin itu sih menurut saya itu. Oke, baik, terima kasih Kak Adi ya. Kira-kira apa aja nih yang Kak Adi tulis nih dari modul 1.1 sampai 1.3? Boleh sharing Kak Adi? Mungkin kalau saya ya apa yang saya belum pahami, apa yang saya sudah pahami, kemudian metode-metode yang sudah dipelajari di modul, kemudian bagaimana proses penerapannya, mungkin itu yang menjadi refleksi dari proses pembelajaran modul ini. Kalau menurut saya sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Adi sudah sharing ya. Jadi Kak Adi katanya kalau membuat refleksi itu setelah membaca modul ya. Kemudian kapan biasanya Kak Adi menulis refleksi? Kalau ada waktu luang. Jadi Kak Adi ini selalu ada waktu luang, makanya bisa menuliskan refleksi ya. Kemudian yang ketiga, apa saja yang ditulis ya, apa saja yang ditulis itu hal-hal yang mungkin didapat ya, dan hal-hal yang mungkin juga sudah dilakukan yang perlu diperbaiki mungkin ya. Jadi hal-hal tersebut yang memang kadang-kadang kita tulis di dalam refleksi begitu ya. Baik, pertanyaan kedua. Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi?
Silakan. Siapa nih? Tadi sudah Kak Adi, pertanyaan kedua. Boleh yang lain? Ya, Apa silakan Kak pertanyaannya Agung. tadi? Silakan Kak Agung. Oh, pertanyaannya Ya, Kak Kak Agung Adi. silakan. Bagaimana Baik, perasaan saya? baik, terima kasih Kak Fasilitator. Di sini, bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi dan apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi? Di sini sesuai yang saya jawab, perasaan saya saat menulis refleksi ada kepuasan tersendiri dalam arti hal-hal apa dan serta semangat dalam arti merasa termotivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri saya sendiri. Terus yang muncul saat harus memulai refleksi yang saya tulis di sini mungkin antusias dan kerenungan saya menemukan hal-hal apa yang baru yang saya renung dari diri saya sendiri maupun dari peserta didik saat pembelajaran berlangsung PJOK-nya. Mungkin itu saja dari saya Kak Fasilitator, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Agung. Jadi Kak Agung bilang perasaannya menulis refleksi itu ada kepuasan tersendiri ya, karena ada semangat dan merasa termotivasi begitu ya untuk belajar dan mengembangkan diri begitu ya. Kemudian apa yang muncul di pikiran setiap kali menulis refleksi ya. Jadi rasa antusias ya untuk merenung pengalaman yang sudah dilewati dan menemukan hal-hal yang baru ya untuk perbaikan tentunya ya ke depan gitu. Baik, terima kasih Kak Agung. Pertanyaan ketiga, kakak-kakak silakan lagi. Kak Adi sudah, Kak Agung sudah, silakan. Hal baik apa yang kakak-kakak dapatkan berkaitan dengan menulis refleksi ya? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Silakan. Silakan. Apa lagi? Siapa lagi kakak-kakak? Kak Adi sudah, Kak Agung sudah, yang lain? Tadi Kak Damayanti ya sudah juga di awal. Silakan kakak yang lain. Supaya kita bisa sama-sama berbicara gitu ya kakak-kakak ya. Jadi jangan takut untuk berbicara. Sampaikan saja pendapat kakak-kakak ya. Silakan. Siapa lagi nih yang mau berbicara? Terkait dengan pertanyaan ini, hal baik apa saja yang dapat hal baik apa saja yang Anda dapatkan ya, yang kita dapatkan dengan menulis refleksi ya. Silakan kakak-kakak. Ada? Siapa lagi? Ya, silakan Kak Gagas, silakan Kak Gagas. Baik Kak, saya coba menjawab ya. Kedengaran suara saya Kak? Kedengaran Kak? Oke. Hal baik apa saja yang Anda dapatkan berkaitan dengan menulis refleksi? Jadi hal yang baik yang saya dapatkan itu, pertama saya bisa mengetahui bahwa kemampuan diri saya dan kemampuan diri siswa. Kemudian apa yang masih menjadi tantangan? Yang menjadi tantangan saya sampai saat ini yaitu bagaimana caranya memberi pembelajaran itu yang lebih baik lagi ke siswa dan dapat dimengerti oleh siswa dengan bahasanya itu yang simple, tapi dapat dimengerti dan dapat dilaksanakan oleh siswa. Itu terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Gagas ya. Kak Gagas sudah menjawab pertanyaan nomor 3. Baik, kakak-kakak kita akan lanjut ya. Pertanyaan keempat.
Saya coba ganti lagi pertanyaan keempat. Bagaimana Anda menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini gitu ya? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Jadi ini sebenarnya memang kakak-kakak harus baca modul di LMS. Karena di LMS modulnya rubriknya ya. Jadi saya sengaja tidak tampilkan karena saya berharap kakak-kakak bisa memahami ya terkait dengan ini. Kalau kakak-kakak sudah baca, harusnya ada rubriknya di bagian terakhir ya. Bagaimana cara kita menuliskan refleksi. Biasanya kan refleksi itu bisa didapat dari pengalaman ya, pengalaman pribadi begitu ya. Kan kebanyakan refleksi itu dari pengalaman pribadi ya, tapi juga ada yang didapat dari pengalaman orang lain, boleh juga kita buat refleksi gitu ya. Tapi memang pengalaman pribadi yang sering kita jalani ya, itu yang membuat kita bisa belajar gitu ya. Nah, ini saya lewatkan kakak-kakak karena rubriknya ada di ada di LMS. Silakan nanti kakak-kakak coba cek ya. Nah, kemudian yang kelima, bagaimana seharusnya kakak-kakak bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa yang kakak-kakak butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri kakak-kakak gitu. Silakan. Ini Kak Damayanti kayaknya. Silakan Kak Damayanti. Kak Damayanti sudah selesai nih saya lihat. Silakan Kak Damayanti. Baik, terima kasih Kak Adi kena lempar lagi ke saya. Nah, jadi izinkan saya menjawab pertanyaan ini. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik lagi? Nah, yang pertama pertanyaannya itu, jadi saya merefleksikan setiap pembelajaran itu dilihat dari segala aspek ya, tidak harus lebih teliti. Nah, ini kan dia mau bagaimana lebih baik lagi, jadi harus lebih teliti, melihat siswa mana yang kurang, mana yang bisa, seperti itu. Terus keterampilan apa lagi yang saya butuhkan? Nah, jadi menurut saya masih sangat kurang ya. Saya selama ini mengajar tidak ada puasnya dalam belajar. Nah, jadi masih sangat kurang keterampilan baik itu dalam segi mengajar ataupun dalam segi pengetahuan saya sendiri. Jadi belajar dan terus belajar itu yang menurut saya untuk meningkatkan keterampilan yang akan saya dapat. Terima kasih Kak Adi. Oke, baik. Terima kasih Kak Damayanti ya sudah membantu menjawab pertanyaan kelima. Kita lanjut pertanyaan terakhir kakak-kakak. Di pertanyaan terakhir silakan kira-kira siapa yang mau menjawab pertanyaan terakhir? Ini mungkin Kak Dedo nih ya. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Silakan Kak Dedo. Kak Dedo sudah menjawab saya lihat. Halo Kak Dedo. Siap. Baik, terima kasih Kak Fasil untuk waktu dan kesempatannya. Saya izin menjawab Kak Fasil. Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Yang pertama itu saya tidak hanya apa itu namanya? Sini, tunggu. Oke, kedengaran Kak? Halo? Ya, kedengaran. Silakan Kak. Silakan Kak, kedengaran. Jelas. Oke. Jadi yang saya lakukan itu yang pertama penulisan yang mudah dipahami, terstruktur, serta mengacu pada keterampilan pembelajaran siswanya, Pak. Kak Fasil, yang berikutnya, keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk bisa, minta maaf, yang ke-6 ya? Yang ke-6, apa yang saja yang memastikan saya menjadi guru reflektif? Yang pertama itu, yang ke-6, guru PJOK yang reflektif yang tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran saya sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif pada perkembangan siswa saya, Pak. Yang berikutnya, siapa saja yang bisa membantu saya? Yang pertama itu teman sejawat, habis itu komunitas belajar. Mungkin itu saja, Kak Fasil. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Dedo ya. Jadi apa saja yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Tentu kakak-kakak
guru PJOK yang reflektif itu seperti yang saya singgung tadi ya, tidak hanya bisa dalam membuat refleksi, tapi juga bisa melakukan apa yang dituliskan begitu ya. Dalam refleksi itu kan kita biasanya sering menuliskan kekurangan-kekurangan yang kita rasa begitu ya. Kemudian diharapkan ketika kita menjadi guru PJOK yang reflektif, kita mendapatkan solusi untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada begitu ya. Kemudian tadi benar kata Kak Dedo gitu ya, siapa aja yang bisa membantu? Pertama itu tentu rekan sejawat gitu ya. Rekan sejawat itu kan sebagai teman untuk kita berinteraksi ya. Kemudian juga teman kita berkolaborasi ya. Kemudian juga ada komunitas belajar, Kombel ya, kita nyebutnya Kombel. Ya tentu Kombel juga akan bisa membantu kita dalam kita menjadi guru yang reflektif begitu ya. Baik, terima kasih kakak-kakak untuk 6 pertanyaan yang boleh sama-sama kita jawab begitu ya. Nah, saya hari ini sengaja tidak pakai Pigma kakak-kakak. Saya lihat udah mulai banyak nulis kalau pakai pakai Jamboard gitu ya. Kalau pakai Pigma tulisannya kadang-kadang nggak terlihat, hanya 1-2 orang begitu ya. Ini saya lihat sudah mulai banyak. Mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya bisa lebih banyak lagi begitu ya. Oke, baik. Saya akan lanjut kakak-kakak share screen. Nah, ini tadi kita sudah berbagi refleksi ya, kakak-kakak ya, dari hasil yang kakak-kakak tulis, begitu ya. Selanjutnya, nah ini ya, memahami konsep. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak diharapkan memahami konsep pentingnya melakukan refleksi, gitu ya. Dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Gitu. Nah, jadi memang kakak-kakak diharapkan nanti bisa melakukan refleksi ya. Dan kakak-kakak juga mengerti konsep dari refleksi itu sendiri, begitu ya. Kemudian yang terakhir, kakak-kakak bisa mengimplementasikan ya, menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Kan ada banyak model ya kakak-kakak ya. Model refleksi kan ada ya, model kopi, kemudian 4F gitu ya. Kemudian ada segitiga gitu. Dan mungkin yang ditulis di modul itu baru beberapa gitu ya. Tapi akan lebih banyak lagi kalau kakak-kakak membaca berbagai macam literatur terkait dengan refleksi gitu ya. Silakan nanti kakak-kakak bisa menggunakan model refleksi yang menurut kakak-kakak mudah untuk kakak-kakak pahami gitu ya. Nah, sampai di sini kakak-kakak ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan terkait dengan refleksi? Ya hari ini pertemuan kita cuma 1 JP, jadi cuma 45 menit gitu ya. Jadi tidak lama sesinya, karena slide-nya pun hanya 12 slide kakak-kakak. Jadi tidak terlalu lama. Oke. Cukup? Boleh kasih reaction kalau cukup? Oke, baik. Kalau begitu, Oke, jadi sesi hari ini saya pikir cukup kakak-kakak untuk kita sama-sama berdiskusi dan belajar begitu ya. Nah, kita akan ketemu lagi hari Selasa kakak-kakak. Itu agak lama 3 JP. Jadi lumayan lama 3 JP ya. Kalau hari ini sebentar saja rasanya sudah selesai karena 1 JP doang. Nanti di pertemuan berikutnya itu 3 JP. Jadi gimana kakak-kakak 3 JP apa tetap mau malam atau kita mau majuin sore? Kalau bisa malam. Seperti biasa saja Kak Fasil. Nanti sampai tengah malam nih kakak-kakak ya, tapi saya terserah sih. 3 JP itu lumayan itu. Kalau mau malam nggak apa-apa, kalau mau malam nggak masalah juga. Berarti sepakat malam ya kakak-kakak ya 3 JP ya. Kenapa Kak? Dipercepat 1 jam. Jam 6 lewat kita sudah mulai. Silakan Kak Damayanti, gimana? Pas kan jam 19 atau jam 7 aja. Izin Kak Fasil, takutnya bentrok sama CGP. Kalau CGP kan sore, jadi saya izin bisa malam gitu. Oke. Boleh malam. Kalau gitu kita mulai jam 7 tepat ya kakak-kakak ya malam ya. Supaya tidak terlalu jauh waktunya gitu kan. Terima kasih. Kita mulai malam ikut ya. Mulai jam 7. Kak Fasil, begini Kak Fasil. Izin Kak Fasil. Begini Kak Fasil. Kita memang maunya sebenarnya sore. Tapi kegiatan kita kan juga
padat gitu. Apalagi kalau jujur saja, kalau saya ini semuanya mengikuti kegiatan ini, walau hanya mendengar, melihat kan. Jadi mau tak mau ya harus memang malam kegiatan itu yang bisa kalau waktu saya bisa gitu. Nggak tahu juga sih yang lain, mungkin Kak Adi juga kayak sih malam. Karena Kak Adi ini banyak job kalau sore hari. Sepertinya ya sama. Saya nggak masalah sebenarnya kakak-kakak. Kalau malam nggak masalah saya. Saya kembalikan ke kakak-kakak semua. Kalau memang mau malam kita bisa malam gitu ya. Saya bisa menyesuaikan gitu. Kalau malam saya bisa menyesuaikan. Cuma memang karena 3 JP kakak-kakak, jadi kita akan agak awal sedikit gitu ya majunya supaya nanti selesainya tidak terlalu tengah malam gitu ya. Kalau Iya, tengah iya. malam kan kasihan nanti sambil ngantuk-ngantuk gitu kan. Karena kan kasihan kakak-kakak juga seharian sudah beraktivitas misalnya ya. Kemudian malam ternyata lelah begitu ya. Nah, enggak apa-apa kita mulai malam tapi kita mulai jam 7. Kemudian saya ingatin kakak-kakak, tolong kakak-kakak akses LMS untuk masuk ke link ya kakak-kakak ya. Saya sebenarnya bukan tidak mau membagi link di dalam grup gitu ya. Bisa aja saya bagikan link di dalam grup, tapi nanti kasihan kakak-kakak tidak akses di LMS. Karena masing-masing kakak itu ada time trackernya kakak-kakak di LMS. Harus mengakses LMS. Jadi saya bisa lihat kakak-kakak berapa lama tuh akses LMS gitu ya. Dan admin juga di bagian BGP juga bisa lihat gitu. Jadi tolong nanti kakak-kakak boleh akses linknya lewat LMS. Caranya gimana? Lihat di bagian semua modul, kemudian lihat tanda yang hijau kakak-kakak. Yang hijau di situ terlihat tuh linknya, tanda kolom hijau ya. Berarti itu pertemuan tatap maya kalau kolom hijau. Ya, saya coba share screen supaya kakak-kakak bisa paham ya. Izin Kak. Nah, di bagian ini saya pikir nih udah saya sampaikan ya kemarin ya kakak-kakak ya. Sudah disampaikan Kak Adi. Di bagian ini, nah, hijau nih ya, pertamanya nih, ini kan udah kemarin ya. Berarti pertemuan besok kita ini kan hari ini yang ini ya. Hari ini yang ini berarti besoknya titik 4. Berarti ini kakak-kakak ya. Sorry, 3 ya. 1.4 ya. 1.4 yang ini kakak-kakak. Yang hari ini ya? Ini yang hari Selasa. Oh. Yang 3 JP ya. Yang hari ini kan 1.3 ya Kak? Hari ini 1.1 Kak. Yang ini. Oh iya. Dia balik lagi ke modul 1.1 dia. Jadi silakan nanti akses di situ gitu ya. Oke, baik kakak-kakak, saya pikir itu saja hari ini. Kita akan tutup begitu ya. Ini Kak, sebentar Kak. Ya. Kita memang tadi terkendalanya ini ke aplikasinya ini Kak, belum bisa masuk sampai sekarang punya saya belum bisa masuk ke LMS. Jadi apakah mungkin sinyalnya atau gimana tadi? Ke HP Kak juga Gagas pakai HP ya Kak Gagas ya? Ya, ini baru bisa masuk ini saya ke pakai Kalau laptop. Ya, pakai laptop memang mode laptop dia kakak. Kalau LMS itu modenya mode laptop. Jadi kalau kakak-kakak pakai HP untuk akses LMS itu harus dirubah ke modenya desktop. Gitu ya. Jadi kalau enggak, kakak-kakak nggak bisa tuh masuk ke LMS gitu ya. Jadi memang kakak-kakak, kalau kakak-kakak ingat di awal itu syarat untuk mengikuti kegiatan PKG itu adalah menggunakan laptop. Jadi kenapa? Karena kakak-kakak tidak bisa akses LMS kalau menggunakan HP. Karena tampilan dashboard laptop sama HP itu beda kakak-kakak. Kalau kakak-kakak buka PMM itu beda. Jadi kalau pakai tampilan HP, LMS itu tidak terbaca di HP gitu ya. Tapi kalau di mode laptop dia akan terbaca langsung gitu, otomatis terbaca. Makanya kalau kakak-kakak buka biasanya tidak ada tuh LMS di HP gitu ya. Jadi memang harus pakai laptop gitu ya untuk mengakses LMS. Jadi sebisa mungkin kakak-kakak boleh ya menggunakan, mungkin kalau nggak ada laptop boleh pinjam laptop bos mungkin di sekolahnya gitu ya, selama pendidikan itu kan dibolehkan ya. Tinggal kakak-kakak komunikasi aja sama sekolah gitu ya. Tidak masalah sebenarnya menggunakan itu kan untuk untuk kompetensi guru di sekolah tersebut. Yang dapat untung kan sekolah tersebut juga ya, ketika gurunya bisa mendapatkan kompetensi yang
membantu dia dalam proses pembelajaran gitu. Jadi jangan takut kakak-kakak menggunakan atau mengajukan peminjaman laptop kalau tidak ada laptop di sekolah. Kalau misalnya sekolah ada laptop, saya yakin sekolah pasti akan mengizinkan gitu ya, karena ini juga merupakan kegiatan resmi dari pemerintah gitu ya. Jadi jangan takut kakak-kakak untuk menyampaikan kalau misalnya terkendala dengan laptop. Nah, kalau kakak-kakak tidak bisa akses pakai HP, memang nggak bisa diakses pakai HP gitu ya. Memang itulah kesulitannya kalau pakai HP, jadi kita nggak bisa akses gitu ya terkait dengan LMS gitu. Itu Kak Gagas ya. Siap Kak, siap. Oke, ada lagi kakak-kakak yang mau disampaikan? Cukup ya? Oh, Kak Adi, silakan Kak Adi. Baik, ini terkait fitur atau virtualnya tadi yang di LMS itu, memang tidak tahu juga apakah memang saya tidak tahu ataukah memang seperti apa ya, karena memang saya buka LMS itu kan seperti yang Kak Fasil katakan tadi, yang ada tanda hijaunya itu yang tatap maya kan virtual ya misalnya kan. Ya, betul. Nah, memang di fitur saya ini memang kadang-kadang nggak muncul gitu, ada tapi ketika diklik nggak muncul gitu. Di bagian bawah Kak Adi, di bagian bawah biasanya. Digeser ke bawah, di bagian bawah dia. Misalnya saya contoh ya, saya klik ya. Contoh yang ini misalnya, yang hari ini ya. Nah ini kan. Ya. Nah ini Kak, bagian bawah ini dia. Ya, ya memang seperti itulah dia. Kadang-kadang memang nggak ada muncul. Kadang mencari nggak muncul, heran juga. Oke, nggak apa-apa nanti. Caranya memang ya disampaikan kapasitas seperti itu memang tadi itu. Memang udah. Kalau yang hari pertama, kedua itu paham kan muncul, tidak perlu dikasih linknya, sekalian memang ada masuk ke ruang virtual, klik ada. Nggak tahu yang 1-2 hari yang pertemuan kedua pegangnya agak atau lancar sih semuanya. Oke, baik kakak-kakak. Kemudian saya mau menyampaikan kakak-kakak ini pesan dari BGP. Jadi tadi di grup disampaikan bahwa kakak-kakak itu hanya boleh tidak masuk kegiatan ini 2 hari kakak-kakak, 2 pertemuan. Kalau misalnya kakak izin ya, misalnya tadi kayak Kak Acon gitu ya, izin nggak apa-apa ya. Tapi di di absensi saya itu tidak ada izin kakak-kakak. Dia berarti tidak hadir karena hanya ada 2 ya, hadir dan tidak hadir gitu ya. Kalau kakak-kakak tidak hadir, ya berarti tidak hadir gitu. Kalau izin pun tidak hadir tulisannya gitu. Jadi kita dikasih kesempatan 2 kali untuk tidak hadir begitu ya. Nah, silakan nanti bisa dikomunikasikan kalau misalnya ada halangan-halangan gitu ya. Baik. Silakan Kak Marcelus. Baik, terima kasih Kak Fasil. Kemarin tuh saya yang pertemuan pertama itu kan tidak hadir itu karena kendala saya belum masuk grup dan juga tidak tahu informasinya. Jadi gimana itu Kak Fasil? Nah, nanti yang di absensi pertama karena kita kakak-kakak belum pada tahu gitu ya. Jadi memang saya hadirkan semua di yang pertama. Semua peserta itu saya buat hadir. Nah, cuman setelah pertemuan pertama, pertemuan kedua sampai pertemuan kelima, saya anggap semuanya sudah tahu kakak-kakak. Karena memang kemarin di pertemuan pertama itu ada pergantian peserta gitu ya. Jadi bukan hanya peserta yang mengalami kendala, fasilitator pun banyak mengalami kendala karena memang peserta ada yang tidak ada kontaknya begitu ya, karena yang mengurus ini kan Pengjab ya. Kalau di kabupaten kan yang mengurus Pengjabnya gitu ya, penanggung jawab kegiatan PPKG gitu ya, dari Dinas Pendidikan gitu. Jadi memang saya lihat tidak terlalu gesit juga Pengjabnya gitu ya. Jadi kita juga harus cari sendiri gitu ya informasi terkait dengan peserta gitu. Jadi memang di awal itu ya semua di pertemuan pertama yang tidak hadir saya hadirkan semua, tapi dimulai pertemuan kedua kalau memang tidak hadir ya tidak hadir gitu ya. Nah, jadi memang di absensi itu kakak-kakak hanya hadir dan tidak hadir. Kalau kakak-kakak sudah 2 kali tidak hadir, berarti itu maksimal untuk kakak-kakak, masih boleh ikut. Kalau kakak-kakak 3 kali, berarti kakak-kakak udah nggak lulus itu. Kalau udah sampai 3 kali nggak hadir ya
rugi sebenarnya kalau kakak ikut lagi gitu ya. Kalau memang udah 3 kali nggak hadir ya udah mending mundur aja gitu. Cuman kalau mundur harus ada surat pengunduran diri dari peserta gitu kalau mundur gitu ya. Tapi saran saya jangan sampai kakak-kakak nggak hadir lah gitu ya. Kalau ada informasi silakan disampaikan gitu ya. Misalnya ada kendala apa bisa dikomunikasikan gitu. Saya pikir begitu. Saya juga bukan tipikal yang pattern orangnya kakak. Artinya AA gitu enggak juga. Saya lihat juga gitu ya. Kendalanya seperti apa begitu ya, sehingga kita bisa saling memahami gitu ya. Tujuan kita ini kan sebenarnya belajar gitu ya. Sama-sama belajar. Jadi saya juga tidak mau mempersulit kakak-kakak gitu ya. Jadi kita saling mengisi begitu ya, saya pikir di dalam proses pembelajaran. Silakan Kak Gagas. Izin Kak, ini juga Kak, kita ini kan kelompok, tidak semuanya kita ini memahami untuk tugas-tugas